Guys, ini dia nih, saya sudah bersama dengan Mbak Loli, owner atau pemilik dari Loli Indonesian Restaurant di Macau. Harus kerja apa saja? Kerja apa saja gitu? Apa sih ya sama kerja di RT. Nih, kita bisa dengarkan ya. Tadi itu ternyata pernah jadi pembantu rumah tangga, guys. Wow. Hello guys, welcome back again to my channel Initial ABT, channel tentang Hong Kong dan juga tentang Macau. Dan sekarang ini saya ada di Macau. Nah, konten atau video saya kali ini tuh adalah saya akan memulai serial atau episode tentang orang Indonesia sukses di Macau sini. Jadi ternyata teman-teman, itu nggak sedikit orang Indonesia yang sukses atau berhasil di Macau sini. Jadi mungkin dia bisnis penjualan ataupun dia bisnis restoran ataupun dia kawin sama orang Macau di sini. Yang pasti itu nggak sedikit orang Indonesia yang sukses di Macau sini. So sekarang saya punya kesempatan untuk mewawancarai seseorang yang punya bisnis restoran di Macau sini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Loli. Jadi Mbak Loli ini dia adalah yang punya Loli Indonesian Restaurant di Macau sini. Dan saya akan mewawancarai dia. Saya akan tanyakan dari awal dia dari Indonesia terus sampai ke Macau sini buka restoran. Pokoknya semuanya saya akan tanya buat teman-teman semuanya. So, sekarang kita pergi ke tempat Mbak Loli. Oke, let's go guys. Dan ini dia nih ownernya nih yang punya restorannya di namanya Mbak Loli. Oke, jadi saya mau wawancarin Mbak ya. Oke. Jadi mungkin di sana aja ya di tempat yang kosong. Oke. Dan kita bisa mulai sekarang. Oke. Baik. Cereng guys, ini dia nih saya sudah bersama dengan Mbak Loli, owner atau pemilik dari Loli Indonesian Restaurant di Macau. Halo Mbak Loli. Oke. Jadi kita nggak mau lama-lama, kita mau langsung aja sesuai dengan konten saya yang saya kasih tahu sama teman-teman semuanya bahwa saya akan mewawancarai Mbak Loli, pemilik restoran Loli Indonesian Restaurant di Macau sini. Oke, kita langsung aja ya. Mbak Loli kan dari Indonesia, tentu saja ya. Oke, Indonesia ini di mana tuh Mbak? Saya dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Iya. Banyuwangi itu Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur. Aduh, saya agak dukdak ini wawancarain Bu Bos. Oke, tapi kita agak santai aja nih. Iya. Jadi gini, Mbak Loli pertama kali ke Macau itu tahun berapa Mbak? Saya pertama kali ke Macau tahun 2003. Tahun 2003 Iya. gitu. Oh gitu, tahun 2003 Mbak Loli itu udah langsung buka restorannya atau udah langsung seperti ini atau? Tidak, datang dari Aku kan ke Hong Kong dulu. Oh gitu, dari Hong Kong iya, dulu. dari Hong Kong itu di Hong Kong itu tahun 2000 sampai 2002 akhir lah. 2002 akhir. 2000 sampai 2002 akhir di Iya. Hong Kong. Jadi kurang lebih 2 tahun ya. Iya, terus habis itu dikirim ke Macau sini gitu. Oh, dikirim ke Macau sini. Iya, dikirim ke Macau sini terus ya langsung ketemu suami saya kan gitu. Langsung ketemu sih. Awalnya sih ya sama kerja di RT kayak gitu. Oh gitu guys, ternyata Mbak Loli dulu pernah kerja di rumah tangga ya? Iya, walaupun saya sudah sama suami saya itu saya masih kerja di PRT. Masih kerja jadi, wah ternyata pernah jadi PRT ya. Jadi begitu dari Indonesia itu nggak langsung seperti ini ya, itu harus. Nah teman-teman, ini juga ini hal yang penting sekali. Orang yang sukses di Macau sini itu orang yang bisa buka restoran, punya bisnis restoran di Macau sini. Ternyata dulu dia adalah pernah bekerja di rumah tangga juga. Saya sampai merinding nih guys. Oke, jadi ini berarti bisa juga sebagai inspirasi ya buat teman-teman semuanya dari Indonesia gitu. Jadi untuk bisa menjadi sukses itu ya nggak langsung ya gitu, harus kerja apa saja? Kerja apa saja gitu. Apa saja. Bahkan nih kita bisa dengarkan ya. Ini apa ya? Nggak lupa berapa tahun sih. Saya kan baru buka ini 5 tahun, berarti saya tuh dulu kerja 2 tahunan kayaknya. Kerja 2 jadi tahun. PRT ya. Gitu Habis kerja. itu mbak yang bantuin suami saya itu. Oke, Terus gitu. sambil jualan kayak gitu, akhirnya banyak yang minat
Oh, banyak yang minat ya. Coba. Jadi teman-teman, kita tuh jangan putus asa gitu. Kita jangan mudah menyerah dengan keadaan kita yang sekarang ini. Iya. Kan kita bisa dengar dari Mbak Loli itu. Jadi mungkin nasib kita 5 tahun, 10 tahun, Iya. 15-20 tahun dari sekarang itu kita nggak tahu. Yang penting seperti kata Mbak Loli tadi, kita harus kerja dan kerja. Iya. Iya nggak? Oke, sekarang saya langsung aja ya ke topik pembahasan yang saya mau tanya sama Mbak Loli. Maksudnya itu kenapa bisa ada ide itu untuk sampai bikin restoran, buka restoran itu seperti apa pada mula-mulanya itu seperti apa Mbak Loli? Mula-mulanya itu suami saya kan nggak ngasih saya kerja, tapi saya itu orangnya kan suka kerja gitu. Oh iya, saya betul. bosan bersih rumah saya tuh udah saking bersihnya saya tuh nggak bisa nggak kerja kan gitu. Habis itu saya ya jualan keliling-keliling ya kayak anak-anak kayak sekarang itu. Oh gitu. Jadi habis itu terus banyak yang minat, akhirnya saya ngikutin tokonya suami saya gitu. Jadi saya setiap hari Minggu saya jualan. Satu minggu sekali. Oh ya. dulu waktu itu setiap hari Minggu jualannya. Oke. Terus ya banyak yang minat juga gitu, ngantri gitu. Gitu. Saya nggak ngerti masakannya ya. Ya, jadi berarti masakannya itu enak banget gitu. Kenapa sampai orang cuman dijajanin aja, cuman jualan, tapi kemudian banyak yang minta, banyak yang suka, berarti emang makanannya itu enak gitu. Ya kan? Mungkin. Iya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, ini udah bisnis restoran ya, jadi udah udah mulai restorannya itu. Nah, mulai restorannya itu sendiri atau berdua atau ada partner atau gimana gitu? Apa langsung? Sendiri. Udah mulai langsung sendiri aja gitu. Ya. Oke, jadi merintis usahanya itu benar-benar dari awal itu saya manajemenin sendiri, saya sendiri, pegang sendiri, ngatur jatuh sendiri. bangun saya sendiri kayak gitu. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Biasanya itu adalah orang di sekeliling kita. Orang di sekeliling kita. Ya, anak-anak saya kayak staff saya tuh. Oke, gini nih tentang tentang menu-menu restoran itu dan juga yang masak itu Mbak Loli langsung atau ada gimana itu, bisa diceritakan? Saya langsung turun ke dapur. Saya pagi bangun pagi ya jam 5 pasti saya ada status itu saya udah bangun gitu. Saya masak. Mereka gitu. cuma bantuin, kadang kalau saya nggak ada waktu itu mereka yang masak, itu pun 1 kali 2 kali tetap saya ngecek semuanya. Tetap Mbak yang ngecek semuanya, jadi jam finishing tetap Mbak Loli sebelum itu disajikan ya. Kerjasamanya harus bagus. Ini yang paling penting nih, saya mau tanya sama Mbak Loli ini nih. Jadi ini restoran ini itu terkenal dengan suka keluarin menu baru, suka keluarin kreasi-kreasi baru. Dan setiap menu yang dikeluarkan oleh Loli Indonesian Restaurant itu sudah pasti enak dan sudah pasti orang suka. Jadi rahasianya itu seperti apa ya Mbak ya? Nggak ada rahasianya, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Bumbunya juga simple aja gitu, nggak ada yang. Simple aja. Tapi kok bisa enak ya? Tapi kok bisa begitu dikeluarin atau cocok begitu? gitu ya gitu. Nah ini yang jadi kadang tuh saya mikirnya itu kenapa? Saya kan orang Indonesia, otomatis saya masaknya kan harus seleranya orang Indonesia. Betul. Tapi karena kita berada di luar negeri, kita nggak boleh tergantung pada seleranya orang Indonesia saja. Kita di sini kan ada orang Nepal, Filipina, Vietnam, gitu. Jadi kita tuh menunya di tengah-tengah. Oh gitu. Jadi nggak bisa saya harus ke Indonesia gitu, kayak sambal terasi gitu kan harus terasi gitu. Aku nggak pakai terasi. Oh gitu. Karena banyak orang nggak suka terasi. Banyak orang nggak suka terasi ya. Seperti itu. Jadi rasanya itu harus bisa disesuaikan dengan orang Filipina, dengan orang Nepal kayak gitu, dengan orang sini lah gitu. Orang sini, ya, orang lokal sini gitu. Jadi kita nggak boleh, kalau saya mau masak Indonesia yang banget Indonesia kayak kampung gitu, saya juga bisa, tapi makanan ini nggak boleh kalau aku cuma menggantungkan rasa itu gitu. Oh itu. Jadi harus ada Indonesia bangetnya, ada tengah-tengahnya kayak gitu loh. Gitu. Kayak gado-gado, ada yang Indonesia banget, ada petisnya kayak gitu. Enak, tapi orang sini kadang nggak cocok ya. Nggak cocok dengan aromanya, terlalu berat gitu loh. Berat. Jadi gado-gado saya itu kayak gado-gado metropolitan gitu. Oh, gitu. Jadi agak
fresh, maksudnya kayak nggak kayak di Indonesia yang luket gitu. Iya. Jadi itu guys, udah tahu rahasianya. Ternyata Mbak Loli itu dia jago, dia pinter banget memodifikasi makanan gitu. Jadi itu nggak ya namanya juga masakan Indonesia kan, tapi kita tinggal di luar negeri, kita tinggal di Makau, otomatis kita harus menyesuaikan dengan yang ada di Makau. Lidahnya di sini. Lidahnya orang banyak. Iya. Gitu, ya. Dan sedangkan di Makau sini nggak cuma orang Makau, nggak cuma orang Indonesia situ, kan, iya. banyak banget dari Nepal, Myanmar, dari Vietnam, Malaysia. Tadi juga orang Malaysia barusan makan yang dibilang enak banget. Mau tapau dari Taipa gimana? Luar biasa. Mantap. Oh ya Mbak, waktu itu pernah dengar juga waktu itu pernah sempat sakit ya gitu. Iya. Wah, terus gimana itu pas memanage restorannya itu? Tetap saya manajerin sendiri. Saya tetap kerja. Yang penting tim kerja itu kompak, kerjasama dengan baik. Hubungan kita itu kayak saudara ya. Kayak. Oh gitu. Jadi saya sendiri menganggap mereka itu bukan staf saya, jadi saudara saya. Jadi dia pun menganggap saya juga saudara. Jadi saya walaupun sakit ya harus kerja gitu. Karena ya mandiri lah ya. Mandiri. Iya. Nah itu dia, saya mau ke pertanyaan berikut, tapi udah disinggung ini, udah mulai dibahas ini. Nah oke, langsung aja. Jadi gini nih, pada saat sudah memanage restoran, pada saat sudah mengolah restoran yang ramai, restoran yang terkenal di Makau sini, itu bagaimana cara memanage karyawan atau orang-orang yang bekerja sama Mbak Loli? Begini, ya kita sebagai bos ya, pertama itu adalah respect, menghargai mereka, seperti itu. Ya kita harus menghargai mereka itu, jangan menganggap mereka itu adalah staff gitu. Jadi saya ikut kerja gitu. Mungkin kerjanya saya lebih banyak dari mereka. Kebanyakan bos juga sebenarnya dia kerjanya lebih banyak. Ya, jadi bos itu kan ada yang kerjanya cuma sedikit gitu, tapi yang saya pelajari, yang saya lihat itu bos itu lebih kerjanya lebih banyak. Contohnya saya bangun jam 4:30, jam 5 itu udah mulai masak sampai nanti jam 11 kayak gini. Seperti itu. Jadi mereka itu mengikuti saya gitu. Jadi yang terpenting itu kan bagaimana cara kita menghargai mereka. Jadi mereka akan menghargai kita. Respect, betul. Jadi nggak salah. Ini kamu gini kayak gini kan nggak boleh kayak gini. Itu yang kita bisa sukseskan dari orang sebelah kita, bukan betul. Kita kan. Iya. Kalau nggak ada mereka, saya nggak mungkin Belum juga. tentu juga Iya gitu, kan iya. berat kalau kayak gitu. Oke. Nih, gini Mbak. Kan seperti yang kita tahu sekarang ini lagi pandemik, lagi corona gitu. Jadi seluruh dunia itu termasuk Makau juga kena imbasnya gitu. Dan kan bisa, bagaimana itu pengaruhnya sama restorannya itu Mbak? Dari awal corona itu ya, dari awal corona itu masih stabil, paling jatuh 20%, 30% gitu. Habis itu yang 3 bulan kemarin ini jatuhnya itu banyak banget. Tapi gitu. cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Iya, saya jatuhnya itu cuma 3 bulan. Habis itu ya saya harus bagaimana ya caranya biar aku begini lagi. Nah, itu gitu. dia tuh. Jadinya kan saya sakitnya udah sembuh. Sudah sembuh kan. Jadi bagaimana saya harus menarik mereka lagi gitu loh. Jadi bukan menarik dengan apa? Dengan menu kita. Aku punya menu baru. Gitu. Oh gitu. Terus yang rasa yang lama-lama itu saya perbaiki semuanya. Kayak sate kayak apa itu saya perbaiki semuanya. Diperbaiki semuanya. Gitu. Iya, semua itu orang pun juga harus diperbaiki kan. Bukan hanya makanan. Terus apa namanya? Terus dievaluasi namanya, betul-betul. Gitu. Itu yang penting. Oh, itu dia tuh rahasianya guys. Jadi saya sih di sini jadi hampir tiap, saya udah selama corona itu saya ada di Makau sini, dan itu saya tuh sering makan di sini. Jadi kalau bisa dikatakan ini nih restoran ini tuh bisa dikatakan yang paling stabil gitu, yang memang sempat down gitu, tapi tetap apa namanya, tetap dia yang datang sini, yang makan di sini tetap ada orangnya, dan nggak yang sampai yang kayak seperti restoran-restoran yang lain yang harus apa namanya, yang benar-benar harus kan kita belum tamunya tiket gitu. bervariasi. Itu
Makanya kita masak dengan rasa yang bervariasi, tidak menggantungkan rasa yang di Indonesia itu. Kalau rasa yang di Jawa itu, contohnya Mas Adi orang mana sih? Manado ya, nggak di Makau, terus Mas Adi masak khas Manado aja kayak gitu. Kan orang kan belum tentu cocok di lidahnya kan. Oh iya. Gitu. Jadi kita harus bervariasi kayak gitu. Selera orang sih beda-beda. Kalau saya, menurut saya yang kayak soto kayak gitu harus yang nggak pakai santan gitu. Sebenarnya kan ada yang pakai santan. Iya, tapi kan orang sini kan pakai orang sini kan nggak suka. Maksudnya nggak suka yang berlemak-lemak kayak gitu. Mantap. Oke, apalagi yang saya mau tanya ya Mbak, mungkin ini pertanyaan yang sudah mendekati terakhir. Jadi gini Mbak, kedepannya itu apa ada rencana gitu untuk mungkin melebarkan sayapnya gitu untuk banyak banget gitu, buka cabang atau franchise atau apalah semacam itu, ada nggak? Ada banyak sekali penawaran gitu. Ya termasuk itu kan pertama-tama kita itu usaha apapun kita harus satu punya nama. Oh iya, betul. Nama itu bisa dibawa kemana-mana. Nama yang paling penting. Iya, penting. Dikenal itu. di mana-mana. Tuh. Kalau makanan mungkin kayak McDonald, KFC kan rasanya sama, cuma namanya beda-beda kayak gitu. Jadi yang penting nama. Nama gitu. Dan guys, nama Loli Indonesian Restaurant ini dia sudah punya nama di Makau sini, dan saya sudah lihat ini di TripAdvisor. Jadi restoran yang masuk TripAdvisor itu bukan sembarangan guys. Dan oh iya, itu sudah iya. Tapi yang saya bangga sama Mbak Loli ini, orangnya tuh low profile banget, dan dia nggak mau tuh yang disebut sukses, disebut terlalu yang soalnya ya itu dia yang bikin juga orang suka datang makan ke tempat ini, karena mbaknya itu orangnya baik, dan juga mbaknya itu nggak sombong gitu, nggak yang seperti orang lain itu sudah memandang orang Indonesia atau yang apaan sih. Tapi Mbak Loli itu different, beda. Dia tetap Mbak Loli yang dulu datang ke sini sama dengan yang sekarang ini. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin mau ke sini, ataupun dengan yang lagi terjadi di Indonesia sekarang, lagi corona atau apa itu, mungkin ada pesan buat dari Mbak Loli buat teman-teman kita? Iya, pesannya sih ya tetap bersabar ya, bersabar. Terus gimana ya, namanya semua ini kan seluruh dunia ya, kita nggak bisa untuk ya cuma ngasih semangat aja. Saya pun di sini pun saya juga sama dengan kan TKI juga gitu. Jadi kehidupan saya dengan mereka juga sama gitu. Jadi ya semua seluruh dunia kena musibah sekarang. Ya harus sabar. Bersabar. Yang penting semangat, terus harus punya ide-ide yang baru. Ide-ide yang baru. Punya ide yang baru, terus tidak mudah menyerah. Tidak mudah penting menyerah. Ya, sakit pun harus kerja ya. Luar biasa. Oke, itu dia wawancara saya dengan Mbak Loli, pemilik Loli Indonesian Restaurant, lewat video saya atau episode yang baru itu yang tentang orang Indonesia sukses di Makau sini. Amin, saya aminkan semoga sukses. Oke. Anak-anak saya semua sukses, itu yang terpenting. Semuanya sih. Karyawan saya itu semua sukses, itu yang terpenting. Bisa bangun rumah, beli mobil, Okay. beli tanah. Mantap. Ya pokoknya kayak gitulah. Mereka sukses, saya senang. Kalau saya sukses sendiri, ya sama aja. Sama aja. Oke. Oh ya Mbak, ini bukanya jam berapa nih? Saya bukanya jam 12. Jam 12 sampai dengan jam? Iya, jam 9. Hari liburnya hari? Senin gitu. Oke. Jadi guys, ini jangan lupa ya, restoran Loli Indonesia di Makau sini dia buka dari jam 12 siang sampai dengan jam 9 malam. Hari Seninnya itu off. Jadi hari Senin jangan ke sini ya. Itu pintunya ditutup. Oke. Teman-teman, itu dia video saya kali ini, orang Indonesia sukses di Makau. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.